Pertanian merupakan salah satu sektor yang menjanjikan dan diyakini mampu memberi dampak positif dalam kehidupan rumah tangga dari sisi ekonomi. Karena itu warga atau petani jangan pernah menyerah dan mengatakan sulit kalau mau bertani. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Martin Howai, saat dia melaksanakan kegiatan pemupukan di kebun percontohan milik kelompok tani atau Poktan Yene yang berlokasi di Kampung Sefarare, Sembaro Raya Distrik Ayamaru Selatan belum lama ini. Kadis Martin yang tampak berbusana serba petani ini kemudian menyerukan kepada warga masyarakat di Maibrat supaya tetap semangat dalam bertani. Karena menurutnya, salah satu prinsip ekonomi mengatakan orang yang bekerja keras atau perjuangan yang keras tidak pernah mengkhianati hasil. Jangan pernah menyerah dan berkata bahwa semua ini sulit dan sukar. Alangkah baiknya kita mencoba mengambil satu langkah maju, itu jauh lebih berharga, pungkas Martin. Selanjutnya, mari simak saksama video lengkap berikut ini. Shalom, selamat pagi untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Maibrat. Pagi ini saya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maibrat berada di salah satu lokasi yang merupakan lokasi kelompok tani binaan kami di Dinas Pertanian dan Perkebunan, yaitu tepatnya di Kampung Sefarare, Distrik Ayamaru Selatan. Lokasi ini kelompok tani kelompok Yeme di Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maibrat. Lokasi ini juga merupakan salah satu sarana fasilitas pemerintah yang dibangun, yaitu Balai Penyuluh Pertanian dan juga ada gudang Al-Sintan. Dan kemudian di situ juga ada kurang lebih sekitar 2 hektar lahan yang dari kami pemerintah dan Balai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maibrat mengambil untuk sebagai lahan percontohan. Lahan percontohan ini kami dari dinas coba melakukan sebuah pembinaan langsung kepada kelompok tani untuk bagaimana lahan-lahan tidur yang ada kita mengolah atau mengelola sehingga menjadi lahan-lahan produktif. Salah satunya adalah lahan tidur ini di lokasi yang sekarang saya lagi berdiri ini. Ini dari dinas kita coba masuk untuk menerapkan mulai dari proses pemilihan lahan dan juga pengolahan tanah sampai kepada pasca penanaman dan selanjutnya perawatan. Karena lahan yang ada ini kami coba menerapkan sedikit teknologi semi modern, yaitu mengolah tanah dengan membuat bedengan, lalu memilih beberapa jenis tanaman yang harus kita tanam di sini. Tempat ini memang termasuk tempat yang ada di semak-semak tapi coba kita masuk dengan menerapkan teknologi sedikit, yaitu mengolah tanah dengan membuat bedengan. Yang tadinya masyarakat kita di sini kan tidak pernah bisa bikin bedengan, mereka langsung proses tanam benih langsung atau disebut dengan tabilah. Di sini juga ada, setelah bedeng kita bentuk, kita juga ada campur pupuk kandang lebih dulu sebelum penanaman. Kurang lebih ada sekitar 1 minggu, lalu proses penanaman kita lakukan. Di sini ada cabai, ada bawang, ada jagung. Ini yang coba kita lakukan di lahan ini. Lalu kita juga ada mulai sedikit masuk ke bedengan-bedengan yang ada ini. Coba kita ini dengan plastik mulsa. Plastik mulsa ini fungsinya adalah dia proses untuk dia melindungi tanah yang ada sehingga tanah tetap menjadi lembab
dan juga matikan rumput. Lembab ini karena ketika musim kemarau, ya, permukaan tanah ini dia tetap masih tersedia cadangan air. Dia menyimpan air di dalam tanah yang ada, sehingga itu menjadi cadangan untuk proses tumbuhan tanaman yang ada. Cabai ini, ya puji Tuhan, di sini tanah ini kalau kita nanam biasa saja, otomatis dia tidak bisa tumbuh seperti ini. Ini kali ini kelihatan cabainya subur sekali. Ini ada yang sudah mulai berbunga, siap mau berbuah. Ini cabai, kemudian jagung, lalu bawang. Dari proses penanaman ini, ketika dia tumbuh, lalu kita coba masuk dengan memberikan rangsangan berupa pupuk yang ada. Sini ada, selain pupuk organik, ada juga pupuk anorganik. Nah, di sini di tangan saya ini sebenarnya namanya Gandasil B. Fungsinya adalah yang di sini adalah Gandasil D. Gandasil D fungsinya untuk memberikan proses kesuburan dan berangsang daun, lalu umbi dari tanaman yang ada. Lalu di sini ada granmol, sama fungsinya. Ketika petani kita ada yang mencoba, dua ini sebenarnya fungsinya sama. Jadi ketika sudah mendapatkan Gandasil D, itu sudah bisa cukup. Tapi kalau ada juga granul, ada juga cukup. Jadi di sini ada punya keterangan pemakaian, cara pemakaian, kemudian takaran-takaran, kandungan di dalamnya semua sudah ada di dua jenis pupuk ini. Tanaman-tanaman ini, contoh kayak bawang atau ini, awalnya itu proses pertumbuhannya dulu. Nanti dalam pertumbuhan yang subur tentunya akan mempengaruhi umbi yang ada. Karena ini bukan tanaman bawang daun, tapi tanaman bawang untuk umbi, bawang merah. Jadi tentunya kita merangsang daun dulu, kasih subur. Lalu ketika dia subur berarti otomatis umbinya pasti besar. Nah ini juga sama halnya dengan cabai yang ada. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat atau petani kita yang ada di Kabupaten Mebrat, jangan pernah menyerah atau mengatakan bahwa semua ini sulit dan sukar. Tapi lebih baik kita mencoba sesuatu dengan menerapkan atau mengambil langkah, satu langkah maju itu jauh lebih berharga. Lahan ini juga dilakukan dengan pola pertanian seperti ini sehingga menerapkan pertanian menetap. Jangan kita selalu menggunakan pertanian sistem berpindah-pindah, akhirnya merusak lingkungan yang ada. Lahan kita ini semakin sempit dengan adanya pembangunan sudah masuk. Yang ada penduduk itu bertambah, pembangunan tetap jalan terus, tapi tanah tidak pernah bertambah. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya dan juga bagian dari memberikan motivasi dan informasi kepada seluruh masyarakat dan lebih khusus petani yang ada di Kabupaten Mebrat. Selamat mencoba dan semoga ini bermanfaat bagi kesejahteraan dan pembangunan khususnya di bidang ekonomi di Kabupaten Mebrat. Karena prinsip ekonomi itu ya orang yang bekerja keras, perjuangan yang keras, tentunya tidak mengkhianati hasil lahir. Ya. Petani itu juga identik dengan perintah Allah kepada Adam dan Hawa bahwa bekerjalah, mengeluarkan keringat, lalu bisa mendapatkan makan. Ketika kita mendapatkan uang dari hasil pertanian kita pasti rasa bangga dan uang-uang ini akan jadi berkat. Ketika kita menyekolahkan anak kita, usaha, membangun rumah, atau makan minum, pasti dia ini biasa.
Oke. Ya mungkin itu. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan.